Halo, anak-anak terkasih, kelas 8 SMP Katolik Sang Timur, Jakarta. Bertemu lagi dengan Bapak Pak Wiwit. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi baru, yaitu materi mengenai relasi dan fungsi untuk yang bagian pertama. Untuk pembelajaran relasi dan fungsi kali ini, Bapak ambil sumbernya dari buku Matematika 2 karangan M. Kholik Adinawan dari penerbit Erlangga. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ya, kompetensi dasar untuk materi kali ini adalah mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tujuan pembelajaran kita adalah menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi, kemudian menyatakan fungsi dengan diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan, kemudian menyatakan suatu fungsi dalam bentuk notasi dan rumus, lalu menyusun tabel berisi hubungan antara anggota daerah asal dengan nilai fungsinya, dan menggambar grafik fungsi pada bidang koordinat kartesius. Kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian relasi. Apa itu pengertian relasi? Pengertian relasi bisa dijabarkan dengan ilustrasi berikut. Ada 4 orang siswa, yaitu Andro, Bono, Christine, dan Dini, yang memilih jenis olahraga yang mereka sukai. Adapun data-datanya diperoleh sebagai berikut. Andro dan Bono memilih sepak bola. Kemudian Andro, Bono, dan Christine memilih bola basket. Dan Bono, Christine, dan Dini memilih badminton. Nah, di sini kita ingat kembali materi mengenai himpunan, ya. Untuk himpunan bisa dituliskan seperti yang kalian bisa lihat, ya. Jika A, ya, itu adalah suatu himpunan, maka penulisannya, anggota himpunannya itu menggunakan tanda kurung kurawal. Maka kamu lihat jika A itu adalah Andro, Bono, Christine, dan Dini. Kemudian himpunan B itu adalah himpunan olahraga di mana ada anggotanya sepak bola, bola basket, dan badminton, maka dapat dibentuk relasi atau hubungan antara anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Nah, relasi itu bisa ditunjukkan lebih jelas pada gambar berikut. Ya, anak-anak kalau kamu lihat di situ, ya, karena A dan B itu adalah suatu himpunan, maka digambarkan bentuknya dalam suatu diagram, ya, diagram Venn yang sudah kalian pelajari di kelas 7. Kemudian setiap anggotanya itu ditandai dengan titik, ya, titik atau nokta. Jadi di himpunan A anggotanya ada Andrew, Bono, Christine, Dini, dan himpunan B itu adalah sepak bola, bola basket, dan badminton. Kemudian relasi atau hubungannya diilustrasikan dengan gambar penghubung dan juga ada tanda panahnya, ya. Panahnya itu dari A ke B. Kalau kalian lihat semua seperti ini. Nah, maka dihubungkan sesuai dengan data yang tadi didapat, yaitu di mana Andro itu memilih sepak bola dan juga bola basket. Bono memilih sepak bola, bola basket, dan badminton. Christine memilih bola basket dan juga badminton, sedangkan Dini memilih badminton. Maka dari ilustrasi berikut bisa kita simpulkan apa itu korelasi. Jadi relasi itu bisa kita definisikan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, bagaimana caranya kita untuk menyatakan suatu relasi? Nah, untuk memudahkan cara membaca relasi antara dua himpunan yang ditentukan,
dapat dinyatakan dengan cara-cara berikut. Ada 3 cara. Yang pertama, diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama, diagram panah. Dua himpunan dapat dibentuk relasi antara anggota-anggotanya. Contoh sebelumnya kita pakai di mana A itu adalah Andrew, Bono, Christine, dan Dini, dan B sepak bola, bola basket, dan badminton. Itu terdapat relasi gemar bermain. Maka anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B ditunjukkan dengan arah panah. Oleh karena itu, diagramnya disebut diagram panah. Nah, contoh 1. Buatlah 3 buah relasi dari himpunan A 1, 2, 3, 4 ke himpunan B 2, 4, 6, 8. Untuk mengerjakan contoh soal berikut, kita harus tentukan dulu relasinya. Untuk yang diagram pertama, Bapak pilih relasinya adalah lebih dari. Maka kita pasangkan 1 di sini dipasangkan dengan apa? Ada tidak? Tidak ada, ya. 2 juga tidak ada. 3 di sini dipasangkan dengan 2. Jangan lupa tanda panahnya. Maka relasinya adalah 3 lebih dari 2. Dan 4 juga dipasangkan dengan 2. Nah, itu relasinya adalah lebih dari. Untuk yang relasi yang kedua adalah kurang dari. Maka di sini 1 bisa kita hubungkan dengan semuanya, ya, karena 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 6, dan 1 juga kurang dari 8. 2 bisa kita hubungkan dengan 4, 6, dan 8, karena 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 6, 2 juga kurang dari 8. 3 bisa kita hubungkan dengan 4, 6, dan 8, karena 3 kurang dari 4, 3 kurang dari 6, dan juga 3 kurang dari 8. Yang terakhir 4 bisa kita hubungkan dengan 6 dan 8, karena 4 kurang dari 6 dan 4 kurang dari 8. Untuk relasi yang ketiga, kita bisa contohkan, yaitu faktor dari. Di sini 1 itu adalah faktor dari keempat bilangan yang ada di anggota himpunan B. Maka 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 6, dan 1 faktor dari 8. Kemudian 2 ini adalah juga faktor dari keempat bilangan di himpunan B. Maka 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, dan 2 faktor dari 8. 3 ini adalah faktor dari 6. Sedangkan 4 faktor dari 4 dan 8. Itu. Jadi caranya kita tentukan dulu relasi dari himpunan A ke himpunan B terlebih dahulu. Selanjutnya adalah menyatakan dengan diagram kartesius. Pada diagram kartesius, relasi antara anggota dua himpunan A dan B dinyatakan dengan cara berikut. Anggota himpunan A sebagai himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar. Anggota himpunan B sebagai himpunan kedua ditempatkan pada sumbu tegak. Dan setiap pasangan anggota himpunan pertama yang berelasi dengan anggota himpunan kedua dinyatakan dengan sebuah noktah.
Oke, contoh kita menggunakan contoh 2 yang tadi ya. Di sisi kanan itu adalah diagram panahnya. Sekarang kita akan menyatakan diagram panah itu ke diagram kartesius. Untuk menyatakan dari diagram panah ke diagram kartesius, kita lihat dahulu relasinya ya. Di sini Andrew itu memilih sepak bola dan bola basket. Maka Andrew dan sepak bola di sini ada titik temunya, ini kita beri titik noktahnya. Nah, demikian pula Andrew dengan bola basket. Yang berikutnya Bono itu memilih ketiganya ya. Bono memilih ketiganya, maka kita beri noktah di ketiga titik potongnya. Christine memilih di bola basket dan badminton, maka kita beri titik noktah di bola basket dan badminton. Yang terakhir, Dini memilih badminton, maka di sini kita beri tanda noktah di badminton. Seperti itu ya, anak-anak. Contoh yang ketiga. Baik, contoh yang ketiga ini relasinya adalah faktor dari. Maka kita sama seperti tadi, kita beri titik noktah untuk tiap-tiap relasi. Untuk 1, ini faktor dari 2, 4, 6, dan 8. Maka di sini kita beri noktah 1 dengan 2, 4, 6, dan 8. Kemudian 2 itu relasi dengan sama 2, 4, 6, dan 8. 4, 6, dan 8. Kemudian 3 berelasi dengan 6. Sedangkan 4 berelasi dengan 4 dan 8. Nah, maka ini sudah jadi representasinya ke diagram kartesius dan diagram panah. Mudah kan? Kemudian cara menyatakan yang terakhir yaitu menggunakan himpunan pasangan berurutan. Relasi antara anggota dua himpunan A dan B dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan X, Y dengan X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Kita menggunakan contoh yang tadi ya anak-anak, di mana himpunan A anggotanya Andrew, Bono, Christine, dan Dini, dan anggota himpunan B anggotanya sepak bola, bola basket, dan badminton. Maka relasinya dapat dinyatakan, bisa kamu lihat ya sendiri bahwa Andrew, sepak bola dalam kurung, kemudian Andrew, bola basket, dan seterusnya sampai terakhir Dini, badminton di dalam kurung, kemudian ditutup dengan tanda kurung kurawal lagi. Ya, jangan lupa tanda kurung kurawalnya karena ini merupakan suatu himpunan ya. Untuk menyatakan anggota himpunan itu menggunakan tanda kurung kurawal. Terima kasih untuk mengikuti pembelajaran materi relasi dan fungsi di bagian 1. Untuk selanjutnya di bagian 2, kita akan membahas beberapa soal yang akan sering keluar pada ulangan. Sekian dan terima kasih.